Gimana sih cara mulai jualan di shop Tokopedia buat pemula atau di TikTok buat pemula banget? Nih, sering banget nih yang nanya kayak, aduh gue punya produk nih, tapi gue tuh masuknya kok nggak laku-laku ya. Kenapa gue udah bikin nggak laku? Gue udah daftar, gue udah bikin keranjang kuning, tapi kenapa nggak laku-laku? Nah, di video kali ini gue bakal bahas kayak strateginya kayak gimana, penjelasannya kayak gimana, gitu kan. Jadi ya ini semoga bisa menjawab nih ya pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di komen gitu ya. Jadi nih kan buktinya nih, dibaca nih komennya nih, dibikin nih bahan ini dari komentar kalian, oke? Nah yang pertama, yang paling dasar banget ketika kalian mulai, biasanya gini, banyak orang ketika jualan, itu kan kita tuh mulainya kalau zaman dulu selalu dari barang, bener nggak? Gue bisa jual apa? Cari barangnya apa? Nah, ketika kalian mulai dari barang, itu sebenarnya untuk mulai di sosmed itu salah satu yang menurut gue cukup sulit. Kenapa cukup sulit? Karena gini, beda antara mencarikan pembeli buat barang, ya, sama mencarikan barang buat pembeli itu beda. Lu sapi dulu nih kalimat gue nih. Mencarikan pembeli buat barang kalian sama mencarikan barang buat pembeli kalian itu beda. Karena kenapa? Kalau contoh gini, gue misalnya mau jual barang gue misalnya handphone. Ini kan artinya gue mencarikan pembeli buat barang gue, ya kan? Pembeli buat barang gue. Nah, gue harus mikir siapa yang bakal beli handphone ini, siapa yang punya duit, siapa yang ini. Artinya barang otak gue tuh terbatas dengan pasarnya itu aja yang bisa beli barang ini. Nah, tapi beda sama gini. Gua mau menyarikan barang buat pembeli gua. Pembeli gua adalah remaja umur 18-20 tahun, perempuan yang lagi nyari pacar misalnya. Pilihan barangnya itu bakal benar-benar banyak. Banyak hal yang bisa dijual ke mereka. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling dasar dan paling awal adalah target marketnya siapa sih? Gitu. Kalau misalnya kalian mau mulai dengan tanpa barang pun nggak masalah gitu. Jadi nggak harus dari mulai dengan ada barang, tapi kalian mau mulai dari siapa orang-orang yang memang kalian bisa kenali, yang kalian bisa pahami, mereka percaya sama kalian. Jadi nanti kalian tinggal jualin barang-barang apapun. Jadi itu basic pertama, gitu ya. Kalau misalnya kalian udah terlanjur ya udah, gitu ya. Tapi maksud gue kalau udah terlanjur, kalian berarti harus mencari siapa yang pasti bakal beli. Dan tips kedua adalah ketika misalnya kalian itu udah, misalnya handphone ini laku, mau bikin barang kedua, kalian nggak boleh pindah target market. Target marketnya harus tetap yang sama. Karena kenapa? Kalau kalian pindah target market, kalian bakal mulai dari awal. Barang kalian nggak akan selaku yang pertama. Tapi kalau kalian tinggal terusin, barang kalian yang kedua bakal lebih mudah. Contoh gini deh, Apple. Apple salah satu perusahaan yang gue lihat jago banget dalam jualan. Gitu ya, dari awal dia ngeluarin iPhone 1 sampai sekarang udah iPhone 15, terus sekarang dia ngeluarin yang apa tuh, yang mata itu, Apple Vision Pro gitu kan, yang itu mahal banget loh, tapi udah maksudnya dia tuh mencarikan barang buat pembelinya dia gitu, bukan mencarikan pembeli buat barangnya dia gitu. Kembali dia udah tahu pembelinya siapa, ya udah dia bakal jualin ke situ terus, harga berapapun dibeli. Jadi itu konsep yang pertama. Nah kedua, nah kalian bikin tokonya dong, bener nggak? Toko di TikTok Shop itu bukan sekedar kayak lu bikin toko, udah bikin toko, ya udah, gue bikin toko, gue masukin produk, selesai, gue berharap itu laku. Nggak mungkin seperti itu. Jadi yang benar adalah ketika lo bikin toko, pastiin toko lo bagus. Begitu kedua, yang lo perlu sadar adalah jualan online sama offline beda. Kalau offline, lo bikin toko di pinggir jalan, orang lihat, ada aja mungkin yang datang. Tapi kalau misalnya lo bikin toko di online, lo ketika buka toko nggak ada yang tahu. Langkah berikutnya adalah lo harus cari traffic, cari pintu masuk ke dalam toko. Nah, buat masuk ke dalam toko gimana? Nah, traffic di TikTok itu ada 5. Ada 5 nih. Nah, lu pilih mau dari mana gitu kan. Apakah mau semuanya, apakah mau 1, 2, apakah mau berapa, terserah. Kalau mau langsung 5-5-nya, saran gue di awal itu hampir, dan lu masih sendiri ini hampir nggak mungkin. Karena itu memang peluangnya tuh gede banget, luas banget. Tapi kalau 5-nya masuk, lu nggak akan kerjain. Jadi fokuslah 1. Nah, biasanya orang tuh main cuman di, mana ya, yang gue tau orang tuh main 3. Konten, lu bikin konten, lu nge-live, lu main affiliate. Kenapa? Paling gampang. 2 lagi tuh lebih sulit. ShopTab sama Ads. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak begitu, kenapa gue nggak rame-rame? Pertanyaannya adalah, toko lu udah punya pintu belum? Coba tulis di komen, udah punya pintu belum? Pintu lu dari mana? Kalau lu bilang udah ada pintu, berapa traffic harian yang masuk ke dalam barang lu? Kalau nggak ada, artinya masa lalu 1. Masa lalu adalah lu nggak punya pintu masuk. Nah, ini yang harus lu benerin. Cara benerinnya gimana? Ya tadi, lu cek nih, mau dari mana? Konten, live, affiliate. Gitu ya. Nah, kalau kalian masih mula banget, sebenarnya paling gampang adalah lu main affiliate. Kenapa? Lu nggak pusing. TikTok itu jualan kreativitas. Nah, kalau main affiliate, ya sebenarnya lu bisa dengan modal sampel. Jadi memang modal keluar duit sedikit lah. Gue nggak tahu ya, banyak tiket tergantung sih barangnya mahal atau murah gitu ya. Sampel dan komisi, itu sebenarnya salah satu cara paling gampang.
gitu kan. Nanti udah gitu ya si apa tuh namanya affiliate itu tuh yang bakal mempromosikan barang kalian gitu kan secara gratis. Cuman masalahnya adalah ketika lu barang baru susah juga buat orang mau ngambil biasanya gitu. Tapi kalau lu bingung di situ, lu bisa kerja sama kita di Nea. Kita punya agensi MCM di mana kita punya banyak ribuan kreator yang bakal bantu lu gitu ya. Memang sih lu pasti harus keluar duit karena kan namanya juga barang lu baru butuh dikenal. Itu yang pertama. Itu paling gampang, itu paling cepat. Karena lu bisa langsung dikerjain sama yang pro, sama yang jagoan. Kalau lu nggak bisa ya udah, pakai yang kedua, konten. Bikin konten. Nah, di sini ngadu kreativitas, jangan cuma konten. Oke, barang ini bagus guys. Itu nggak menjual. Nah, jadi bikinlah konten semenarik mungkin, seunik mungkin, punya cerita, punya style. Itu konsepnya. Gitu kan. Nah, sekarang gini, gue tahu nih ketika ngomong konten pasti bingung kan. Coba buat lo yang pengen dibantu dicekin, coba lo tulis akun lo di komen. Nanti gue bakal bikin review bahan dari akun-akun kalian. Oke, nah itu yang kedua. Jadi lu bikin nih kontennya yang unik. Nah, ketiga adalah ya lu bikin live. Tapi menurut gue live itu jangan dijalanin sebelum lu punya konten. Karena percuma lu live, siapa yang mau nonton? Gak ada yang peduli. Jadi konten dulu yang banyak, bikin konten dulu yang bagus, punya beberapa audiens yang cukup percaya sama kalian, baru setelah itu kalian live. Di situ cara jualan buat live. Jadi kebayang ya, sebenarnya jualan TikTok tuh simpel sih, kayak lu udah punya tahu produk yang bakal lakunya apa, lu bikin toko, lu cari pintunya mana? Tadi yang gue sebutin semua. Nah, jadi nggak susah kan? Sok, masih ada yang bingung nggak tentang cara atau jualan strategi buat di TikTok atau Shop Tokopedia? Coba lu tulis di komen.